Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Ita. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah pembelajaran terakhir untuk tematik semester ini ya. Nah, sebelum kita belajar tentunya anak-anak sudah berdoa belum? Sudah, bagus kalau sudah berdoa. Karena kita harus memulai sesuatu dengan selalu berdoa. Sekarang kita akan belajar tematik tentang pahlawan. Masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, siapa yang tahu salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya? Di halaman 123, anak-anak sudah baca? Oke, betul. Sultan Iskandar Muda. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Sultan Iskandar Muda. Di pembelajaran tema 5. Oke. Pembelajaran yang kelima, Sultan Iskandar Muda. Kalau tidak jelas silakan dibuka di halaman 123, bisa dilihat di sana ya. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Jadi Sultan Iskandar Muda ini memimpin di daerah Aceh dan beliau adalah orang yang melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan yang ada di Nusantara. Ini adalah wilayah kekuasaannya ya, wilayah Aceh. Oke, kita lanjut. Informasi lain yang kita ketahui dengan Sultan Iskandar Muda akan kita bahas di sini ya. Oke, nama tokoh Sultan Iskandar Muda, ini gambarnya. Perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ini? Pertama, beliau berani melawan penjajah. Melawan penjajah dalam hal apa? Yang ingin menguasai perdagangan yang ada di Nusantara. Ini digagalkan oleh Sultan Iskandar Muda ya. Yang kedua, beliau membangun militer yang kuat. Dan yang ketiga, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai kejayaannya. Itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, sikap apa yang bisa kita teladani atau kita contoh dari Sultan Iskandar Muda ini? Yang pertama, beliau sangat cinta dengan tanah air. Yang kedua, pantang menyerah, artinya tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga, kerja keras. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tentunya harus melalui dengan kerja keras. Yang keempat, anti penjajah. Ini adalah sikap-sikap yang bisa kita contoh atau yang kita teladani dari Sultan Iskandar Muda. Nah, ini adalah pahlawan-pahlawan yang harus kita contoh. Nah, jika tidak ada pahlawan yang telah berjuang untuk negara kita, tentunya tidak ada yang namanya Hari Merdeka. Nah, apakah anak-anak sudah hafal dengan lagu Hari Merdeka? Sudah belum? Kalau sudah, mari kita bernyanyi. Kalau belum, mari kita menghafal ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Di sini sudah ada liriknya. Kita nyanyi sama-sama ya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia
sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, dalam nahayan masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hafalkan ya, karena itu adalah tugas kita sebagai warga negara Indonesia, lagu-lagu nasional kita. Oke, kita lanjut di pembelajaran yang ke-6. Nana, kita tahu bahwa banyak sekali sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh, tidak hanya dari pahlawan, namun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita cari tahu dulu ya. Oke, kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Betul, itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung tanpa emas menjadi lahan hijau. Kaki gunung tanpa padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjaga selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik tentu perlu usaha yang tiada henti. Sumber liputan6.com. Nah, jadi kakek ini telah berbuat hal yang bermanfaat, walaupun kecil kelihatannya, namun sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Ini patut menjadi contoh. Nah, ini juga bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena jasa itu tidak cuma dilihat dari pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, namun orang-orang yang di sekitar kita bisa disebut sebagai pahlawan. Karena apa? Sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Jadi kakek Juhairi ini telah memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Karena kebaikannya untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, mungkin kemudian kakek Duha Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, maksud dari pertanyaan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila tentu karena apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, kita semua masyarakat berhak untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi hak kita, dan kakek Juhairi sudah melakukan atau mengaplikasikan dari sila kelima ya. Oke anak-anak, itu saja yang bisa dapat disampaikan dalam pembelajaran hari ini. Ini adalah pembelajaran tematik yang terakhir di tema 5. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap belajar untuk mempersiapkan ulangan semester, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.